Ina ini mudzakkar, ya. Maka menjadi apa? Kusira, bukan kusirat ya. Karena naibul fa'ilnya adalah mudzakkar. Nah, kusirol ina'u. Nah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita masih membahas isim-isim yang dirofakkan, ya. Yang pertama adalah fa'il, namanya fa'il, ya. Jadi ketika ada sebuah teks bahasa Arab, ya, dan tidak berharokat misalnya seperti jalasa Muhammadun, ya. Anggaplah tidak berharokat. Nah, karena Muhammad ini sebagai pelaku yang duduk, nah maka Muhammadun wajib marfu, ya, wajib marfu. Kenapa? Karena dia sebagai pelaku. Nah, pelaku di sini namanya fa'il, maka harokatnya menjadi jalasa Muhammadun. Karena fa'il marfu dan marfu'nya wajib dengan dhammah, maka jalasa Muhammadun itu fa'il. Yang kedua, isim yang rofa kedua namanya halaman 88, naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Naibul fa'il secara bahasa artinya pengganti subjek, ya, pengganti subjek atau pengganti pelaku. Itu secara bahasa, ya, atau pengganti fa'il, ya, secara bahasa. Namun secara istilah nahwu, arti naibul fa'il adalah isim marfu yang isim marfu. Nah, jadi dia wajib marfu, ya, dengan dhammah kah atau yang lain. Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Nah, fi'ilnya majhul, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Fi'ilnya majhul. Dan isim ini menunjukkan kepada orang yang dikenai suatu perbuatan atau objek penderita. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Ini fiilnya kita bikin maklum dulu. Kalau fiil maklum setelahnya ada isim yang rofa, maka menjadi fa'il kan. Contoh yadribu. Nah, ini kan maklum, memukul. Nah, ketika memukul maka pasti ada pelakunya, ya. Kita bikin pelakunya yang memukul Muhammadun. Memukul Muhammad, siapa korbannya? Nah, yang kena pukul atau objeknya Zaid. Muhammad sedang memukul Zaid. Nah, ini polanya, ini fiilnya maklum, ini fa'il. Nah, ini yang kena perbuatan istilahnya namanya maf'ul bih. Yang kena perbuatan korbannya, korban pukulan. Muhammad memukul, siapa korbannya? Siapa yang kena perbuatannya? Adalah Zaid. Jadi fi'il maklum, fi'il mudhari maklum, ini fa'ilnya, ini pelakunya. Nah, tapi fi'il naibul fa'il, namanya naibul fa'il, itu fi'ilnya harus majhul, ya, pelakunya tidak diketahui. Maka yadribu menjadi yudrobu. Nah, artinya sedang dipukul. Nah, sedang dipukul. Nah, setelahnya baru yang kena perbuatan. Pelakunya nggak ada, kan majhul. Setelahnya langsung disebutkan siapa yang kena pukul. Siapa ini? Zaid. Tapi karena fiilnya majhul, maka ini wajib marfu. Maka dari yudrobu Zaidun. Nah, artinya Zaid sedang dipukul. Mana pelakunya? Nggak ada, tidak ada, ya. Nah, ini kan majhul. Setelahnya isim yang dirofakkan, dan posisi dia ini sebagai yang kena perbuatan. Sedang dipukul Zaid. Mana pelakunya? Yang memukul siapa? Tidak ada. Karena fiilnya majhul. Nah, Zaidun inilah namanya naibul fa'il. Fa'ilnya mana? Tidak ada. Kenapa?
karena terletak setelah fi'il yang majhul. Jadi ini seakan-akan sebagai pengganti fa'il karena sama-sama rofa. Kan fa'il rofa kan? Tapi bedanya Muhammad dengan Zaid, kalau Muhammad ini fa'il, kalau ini sebagai objek yang kena perbuatan. Jadi namanya naibul fa'il, pengganti fa'il karena sama-sama marfu. Walaupun jabatannya beda, ini sebagai pelaku, ini sebagai korban. Tapi bedanya apa? Ini dengan atas dengan bawah. Kalau ini kan maklum, ini majhul. Nah, jadi sedangkan ini marfu sebagai fa'il, ini marfu rafa sebagai naibul fa'il. Nah, jadi ingat bahwa definisi atau arti dari naibul fa'il adalah isim, ini isim Zaid isim, tandanya pakai tanwin, isim yang terletak setelah apa? Fi'il yang majhul, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Sedangkan ini isimnya ini dia sebagai yang kena perbuatan. Jadi terjemahnya bagaimana? Zaid sedang dipukul. Yang mukul siapa? Tidak disebutkan. Nah, itu namanya berarti naibul fa'il. Contoh yang lain. Kucing itu telah dibunuh. Nah, misalnya ada kucing matinya misalnya. Nah, maka telah dibunuh. Telah berarti fi'il madhi. Qatala menjadi apa? Qutila. Nah, kucing, qutilal qittu. Nah, kucing telah dibunuh. Yang bunuh siapa? Ulun kada tahu. Tiba-tiba mati sudah kucingnya. Karena kita kada tahu yang membunuh kucing siapa, maka kita membahasakan dengan fi'il madhi majhul. Setelahnya marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai naibul fa'il yang kena perbuatan. Telah dibunuh seekor kucing. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Contoh seperti qutilal kharrasun. Nah, apa itu kharrasun? Telah dibunuh kharras. Nah, yang dibunuh yang kena perbuatan kharrasun, tapi tidak disebutkan siapa yang membunuh. Tidak disebutkan siapa yang membunuh pelakunya. Contoh yang lain, makanan ya. Antum misalnya nukar makanan es krim, tiba-tiba habis. Nah, dan antum kada tahu siapa yang memakan. Apa bahasa Arabnya? Telah dimakan makanan. Telah dimakan makanan. Nah, memakan kan akala. Dimakan ukila. Nah, makanan at-ta'am. At-ta'amu ya. Nah, telah dimakan makanan. Dan kita kada tahu siapa yang memakan, maka menggunakan majhul. Dan ini statusnya sebagai naibul fa'il, namanya jabatannya naibul fa'il. Telah dimakan makanan itu. Apalagi contohnya? Nah, seperti Rasulullah diperintahkan untuk berjihad misalnya. Rasul diperintahkan untuk berjihad. Memerintahkan itu amaro, maka umiro. Umiror rasul bil jihad. Ya, umiror rasulu. Rasul diperintahkan bil jihad dengan berjihad. Nah, ini tidak disebutkan siapa pelakunya, yang menyuruh siapa. Tentu tidaklah yang menyuruh kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disebutkan apa hikmahnya dibahasakan dengan majhul, dibahasakan dengan pelakunya tidak diketahui, tidak disebutkan. Ada hikmahnya nanti. Kita baca dulu. Nah, jadi ini muqaddimah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il artinya ini secara bahasa pengganti fa'il. Kan fa'il marfu, rafa. Naibul fa'il juga rafa. Nah, itu maksudnya. Nah, secara istilah yaitu
istilah nahwu isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Syaratnya fi'ilnya harus majhul. Kalau tidak majhul maka bukan naibul fa'il. Dan menunjukkan kepada orang yang kena perbuatan. Duriba Zaidun, ya, yudrabu Zaidun. Nah, jadi Zaidun ini sebagai yang kena perbuatan dan dia harus marfu, ya. Contoh yang normal dulu, yang maklum dulu sebelah kanan, ya. Jadi pola yang normal fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang kena perbuatan. Tapi fi'ilnya maklum, sebelumnya maklum. Contoh, doroba Aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Nah, jadi kalau dia sebagai yang kena perbuatan, kalba kan kena pukulan, dia korbannya kan. Nah, tapi sebelumnya fi'ilnya maklum, maka namanya maf'ul bih kalba ini. Namanya maf'ul bih. Nah, tapi ketika fi'ilnya majhul, nah maka bukan al-kalba lagi tapi kalbu dan jabatannya sebagai naibul fa'il. Duribal kalbu, anjing telah dipukul. Ketika kita melihat anjing tiba-tiba berdarahan wajahnya, muhanya, berarti ada yang sudah memukul. Tapi kita kada tahu siapa yang memukul. Lalu bagaimana kita membahasakannya? Duribal kalbu, anjing itu telah dipukul. Nah, maka al-kalbu ini sebagai naibul fa'il karena terletak setelah fi'il yang majhul. Kalau fi'ilnya tadi maklum, maka namanya maf'ul bih. Seperti sebelumnya, doroba Aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Nah, ini kan fi'ilnya maklum, fa'ilnya ada. Nah, maka anjing ini namanya maf'ul bih, bukan naibul fa'il. Harus bisa dibedakan. Kalau maf'ul bih itu fi'ilnya maklum. Sebelumnya maklum doroba dan fa'ilnya ada. Tapi kalau naibul fa'il itu fa'ilnya tidak ada dan fi'ilnya majhul. Nah, walaupun sama-sama pengertiannya al-kalba dan al-kalbu ini sebagai yang kena pukul. Tapi yang membedakan apa? Sebelumnya. Kalau sebelumnya fi'ilnya maklum maka al-kalba. Tapi kalau sebelumnya fi'ilnya majhul maka al-kalbu. Nah. Contoh yang kedua, kasarol bintul ina'a. Kasarol bintul ina'a. Itu bukan kasaro ya, kasarot. Nah, karena pelakunya kan perempuan, bintu anak perempuan. Maka fi'ilnya pun harus apa? Dimuannaskan. Antum tambah tak sukun, tak ta'nis sakinah. Kasarot, kasarotil bintu. Ya, kasarotil bintu nomor 2 itu. Karena kan fa'ilnya muannas, bintu seorang anak perempuan. Kasarotil ya, asalnya kan sukun kasarat, tapi karena bertemu dengan 2 sukun maka dikasrahkan. Kasarotil bintu al-ina'a. Al-ina'a. Bintul ina'a. Nah, anak perempuan itu telah memecahkan wadah. Ina itu wadah atau bejana, kayak cangkir, ya, kemudian gentong, itu bejana namanya. Nah, ini kan fi'ilnya maklum. Ketika fi'ilnya maklum maka pasti ada pelakunya, yaitu bintu. Anak perempuan itu memecahkan. Apa yang dipecahkannya? Wadah. Nah, ini kan sebagai yang kena perbuatan, sebagai objeknya yang kena perbuatan. Nah, maka ini namanya jabatannya maf'ul bih. Nah, itu nanti pembahasannya ada, tapi kita jelaskan dulu. Namanya maf'ul bih, ya. Nah, tapi ketika pelakunya tidak ada, yaitu dengan memajhulkan ini, apa namanya? Fi'ilnya ini mudzakkar, ya. Maka menjadi apa? Kusira, bukan kusirat ya. Karena naibul fa'ilnya adalah mudzakkar. Nah, kusirol ina'u. Nah, telah dihancurkan atau dipecahkan bejana itu atau wadah itu. Kita masuk rumah tiba-tiba cangkir pecah. Nah, dan kita kada tahu siapa yang memecahkan, maka membahasakannya seperti ini.
Kusiral ina'u, telah dipecahkan bejana itu. Nah, kita tidak menyebutkan siapa pelakunya. Maka ini namanya bukan maf'ul bih, tapi naibul fa'il. Karena fi'ilnya majhul. Naibul fa'il. Dan dia marfu dengan dhammah, bukan dengan fathah. Nah, kusiral ina'u. Contoh yang ketiga. Yashrabul waladul labana. Anak itu meminum susu laban ya. Tapi kalau susu jadi orang Arab itu ketika ke toko hendak beli susu misalnya, bukan laban. Bahasa Arabnya halib. Halib bukan laban. Halib. Halibun. Kalau laban ini yogurt. Di Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau laban itu yang yogurt yang masam. Laban dia. Tapi kalau halib ini yang tawar. Kadang bercampur pisang, mangga, tapi halib namanya. Bukan laban. Itu yang dipakai orang. Jadi halib itu yang tawar, yang manis, itu halib. Tapi kalau yogurt masam yang fermentasi itu namanya laban. Orang nyebutnya laban. Nah, yashrabul waladul laban. Anak itu meminum susu. Nah, kemudian dimajhulkan ya. Dengan tidak menyebutkan siapa pelakunya. Yushrabul labanu, diminum susu itu. Jadi meminum, diminum. Jadi majhul itu berubah menjadi di ya. Doroba memukul, duriba dipukul. Yashrabu minum, yushrabu diminum. Kasara memecahkan, kusira dipecahkan. Itu majhul ya. Kemudian contoh yang terakhir, nah, yadribu Muhammadun, itu Muhammadun pakai tanwin, itu kan cuma du saja. Yadribu Muhammadun al-hirrata. Nah, ini bacanya gimana ini? Ketika tanwin setelahnya alif lam gimana? Muhammadunil. Nah, yadribu Muhammadunil hirrata. Sama kayak doa setelah azan. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Dan alif tanwin bertemu alif lam. Maka ada nun kasrah tambahannya. Itu cara membaca ya. Tadi yashrab yadribu. Yadribu Muhammadun al-hirrata. Nah, al-hirrah kucing. Karena tidak bisa dibaca. Yadribu Muhammadul. Nah, jadi du bukan tanwin. Ketika tanwin bertemu alif lam, maka ada. Nah, biasanya di Al-Quran ada nun halus di bawah. Apa surahnya itu? Khairanil wasiyah. Apa itu sebelumnya? Juz 2 apa? Khairanil wasiyah. Jadi ada khairan. Nah, setelahnya al-wasiyah. Nah, maka di Al-Quran itu ada halus nun. Nah, khairan dan al-wasiyah. Ya, maka bacaannya khairanil wasiyah. Ini kembali ke ini. Muhammad memukul kucing. Kemudian majhulnya yudrabu. Kucing itu dipukul. Yudrabul hirrah. Kucing itu dipukul. Ya. Nah, ini namanya naibul fa'il. Jabatannya naibul fa'il. Naibul. Jadi membedakannya cuma fiilnya mah majhul. Kalau yang maf'ul bih fiilnya tidak majhul maklum. Keterangan. Fiil artinya perbuatan dalam kurung predikat. Fa'il artinya yang melakukan perbuatan, pelakunya.
dinamakan dengan subjek. Maf'ul bih artinya yang dikenai perbuatan atau objek. Contoh, daraba Aliyun al-kalba. Ketika fi'ilnya maklum, daraba fi'il, Aliyun fa'il, al-kalba maf'ul bih. Nah, itu ketika fi'ilnya maklum. Maklum itu ada pelakunya. Maklum itu berarti ada pelakunya. Ketika contoh yang kedua, kasaratil bintul ina'a. Anak perempuan itu telah memecahkan bejana. Nah, maka bejana ini maf'ul bih, bukan naibul fa'il, karena terletak setelah fi'il yang maklum dan harokatnya fathah. Ya. Ketika sebelumnya fi'ilnya apa? Maklum. Nah, fa'ilnya pun ada. Nah, susunan kalimat ini disebut kalimat aktif karena pelakunya ada. Naibul fa'il, jadi sidin ini berusaha untuk mendekatkan makna yang kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalimat aktif yang ada pelakunya, kalimat pasif yang tidak ada pelakunya. Nah, naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Karena kan fa'il itu kan rofa. Naibul fa'il juga sama-sama rofa. Sama-sama rofa, maka dia disebut dengan pengganti fa'il. Karena fa'ilnya tidak ada. Nah, kan tidak ada. Nah, contoh ini yadribu Muhammadun al-hirrata. Kemudian menjadi yudrabul hirratu. Mana fa'ilnya? Pelakunya tidak ada. Nah, yang mengganti kemarfu'an fa'il adalah ini naibul fa'il. Makanya disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena dia mengganti dari fa'il, sama-sama marfu. Ini kan marfu juga. Nah, kemudian karena fa'ilnya tidak ada, contoh seperti yudrabul hirratu, kucing dipukul, tidak ada fa'ilnya. Maka, nah, yang asalnya maf'ul bih, kan asalnya maf'ul bih al-hirrata itu, namanya maf'ul bih. Maka yang asalnya maf'ul bih berubah menempati tempat fa'il, yaitu hirratu. Nah, jadi menempati fa'il dia dan mengganti kedudukannya. Kan asalnya yadribu Muhammadun al-hirrata, yang marfu adalah Muhammadun. Tapi ketika dimajhulkan fa'ilnya enggak ada. Maka yang maf'ul bih ini berubah menjadi pengganti fa'il, kemudian disamakan sama-sama marfu. Maka menjadi yudrabul hirratu. Salah, bukan yudrabu ya. Karena naibul fa'ilnya muannas, ada tak marbutah. Maka diganti menjadi tudrabu, dimuannaskan. Jadi fi'il mudhari itu ketika muannas maka diawali dengan huruf ta. Contoh, Fatimah sedang dipukul, tudrabu Fatimatu. Yang dipukul laki-laki Muhammad, yudrabu Muhammadun. Jadi kalau fi'il pelakunya atau naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya dimuannaskan. Kalau fi'il madi dengan menambah tak ta'nis di ujungnya, tak sukun, dorobat, duribat alaihimul maskanah, duribat alaihimul dhillatu. Nah, itu al-maskanatu, az-dhillatu muannas, maka duribat pakai tanda muannas yaitu tak sukun. Kemudian aturannya pun berlaku sebagaimana aturan fa'il. Apa aturan fa'il? Yaitu harus marfu. Nah kan fa'il kan marfu. Ketika dimajhulkan fa'ilnya nggak ada lagi. Nah maka yang dimarfukan adalah yang asalnya maf'ul bih, kemudian dijadikan sebagai naibul fa'il. Maka dia dirofakkan dengan dhammah menjadi tudrabul hirratu. Kemudian cara membentuk naibul fa'il. Untuk membentuk naibul fa'il, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Contoh dari kalimat aktif. Aktif berarti pelakunya ada. Daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Cara membikinnya pertama,
dibuang fa'ilnya yaitu lafaz ali. Alinya hilangkan. Kedua, lafaz al-kalba ditempatkan pada tempat fa'il, digeser. Nah, kan doroba alinya kan hilang, berarti kosong tempatnya. Maka kalbanya yang menempatinya. Nah, dan dijadikan marfu menjadi kalbu, menjadi kalbu ya. Ketiga, jadi menjadi dorobal kalbu. Nah, ketiga, fi'il madi yang tadinya maklum doroba ya, dirubah menjadi majhul, berarti doroba menjadi duriba. 4. Perhatikan muzakkar dan muannasnya. Jika naibul fa'ilnya muannas, contoh misalnya kalimat aktifnya doroba Muhammadun Fatimata, Muhammad memukul Fatimah. Ketika dirubah menjadi majhul, maka duribat Fatimatu. Nah, karena naibul fa'ilnya adalah muannas, maka harus dimuannaskan fi'il madinya. Jika naibul fa'ilnya muannas, berilah tanda muannas dalam fi'ilnya. Kalau fi'il madi, maka dengan tak sukun di ujungnya. Kalau fi'il mudhari, maka dengan tak di awalnya. Yudrobu menjadi tudrobu, sebagaimana aturan fi'il fa'il, sama seperti aturan fi'il dan fa'il, muzakkar dan muannas. Nah, maka lafaz doroba aliyun pakai tanwin, alinya itu kan gak pakai tanwin. Doroba aliyun al-kalba berubah menjadi duribal kalbu, anjing telah dipukul. Nah, apa hikmahnya kita menjadikan naibul fa'il dengan membuang fa'il? Itu tujuannya apa? Kita membahasakan dengan naibul fa'il, dengan fi'ilnya majhul, pelakunya tidak ada. Nah, terdapat dua kemungkinan tidak adanya fa'il. Satu, memang tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, misalnya hilang duit, siapa yang mencuri nih? Dan kita kada tahu pelakunya. Ya, nanti kah? Tes. Oh, habis training. Nah, jadi kenapa kita mengungkapkan dengan naibul fa'il? Ya, mengungkapkan dengan naibul fa'il. Ada dua kemungkinan, ada dua sebab kita mengungkapkan, membahasakan dengan naibul fa'il, dengan membuang fa'il. Satu, memang tidak diketahui siapa pelakunya. Contoh, duit hilang. Siapa yang ambil nih? Nah, karena kita kada tahu, maka menggunakan majhul. Dicuri uangku. Nah, suriqa fulus atau suriqan nuqud, duit dicuri. Memang kita kada tahu siapa pelakunya. Anak kita beli ke rumah, tiba-tiba bincul muhanya. Kan kita kada tahu siapa yang mukul. Maka menggunakan majhul dengan tidak menyebutkan pelakunya. Duriba waladi, anakku telah dipukul. Kita kada tahu siapa yang mukul. Nah, kemudian contoh, ada yang misalnya kendaraan kita, sepeda motor kita di orang pakai besi, diturih orang. Kita kada tahu siapa pelakunya, maka menggunakan majhul dan seterusnya ya. Jadi kalau kita memang kada tahu pelakunya, maka menggunakan naibul fa'il. Contoh seperti ada barang yang dicuri, duit misalnya, maka suriqa nuqudi, telah dicuri duitku, dan kita kada tahu pelakunya siapa dan tidak diketahui siapa pencurinya, maka diungkapkan suriqas saubu, baju itu telah dicuri. Nah, diambil, kada tahu siapa pelakunya, maka menggunakan fi'il yang majhul. Nah, itu sebab yang pertama. Memang kada tahu siapa pelakunya, maka mengungkapkan dengan fi'il majhul, dengan naibul fa'il. 2. Nah, sebab yang kedua, menggunakan naibul fa'il sudah sama-sama tahu siapa pelakunya, ya. Dan tidak perlu disebutkan fa'ilnya supaya ringkas dan singkat dalam ucapan. Karena kita sudah tahu siapa pelakunya. Contoh seperti umiron nabiyyu bis-shalah misalnya. Nabi diperintahkan dengan salat. Pasti kita sudah tahu siapa yang menyuruh Nabi. Untuk apa? Kita tidak menyebutkan Allah untuk meringkas tulisan. Maka
umiron nabiyyu bis sholati. Nabi diperintahkan dengan salat. Dan kita sudah tahu siapa yang memerintahkan Nabi dengan sebuah hukum, dengan sebuah ibadah. Pasti Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya pasti sudah tahu. Nah, apalagi contohnya? Oh, sini ada nih. Contoh, nah, kutiba alaikumus siyamu. Nah, sini mana naibul fa'ilnya? Diwajibkan bukan mewajibkan. Kan majhul kutiba. Asalnya katanya ditulis, maksudnya diwajibkan. Diwajibkan atas kalian puasa. Mana naibul fa'ilnya? Puasanya. Diwajibkan atas kalian puasa siamnya. Nah, tentu saja yang mewajibkan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya boleh kataballahu alaikum as-siyama. Nah, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Tapi karena kita sudah tahu yang tidak lain mensyariatkan sebuah ibadah kecuali Allah. Dan untuk meringkas maka boleh kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana perkataan sahabat, kami diperintahkan, berarti memerintahkan siapa? Rasulullah. Umir nabi kada, kami diperintahkan seperti ini. Nah, mereka tidak menyebutkan yang memerintahkan kami nabi. Kenapa? Karena sudah tahu tidaklah yang memerintahkan para sahabat kecuali nabi. Ya, nah itu boleh seperti itu. Karena sudah tahu siapa yang menyuruh pelakunya, kemudian dalam rangka meringkas tulisan. Jadi tidak boleh saja seperti ini panjang. Amarallahun nabiyya bis shalah. Allah memerintahkan nabinya dengan salat. Itu kan panjang. Diringkas umiran nabiyyu bis sholati. Kemudian pembagian naibul fa'il. Ini sama seperti fa'il. Nah, naibul fa'il terbagi dua bagian. Satu zahir, yaitu naibul fa'il bentuknya isim zahir. Isim zahir artinya adalah isim yang bukan domir gitu aja. Jadi ketika ada menjadi naibul fa'il dan dia bukan domir, maka namanya zahir. Umiron nabiyyu, nabi isim zahir. Karena bukan domir, bukan huwa humahum. Ya. Duriba kalbun kusiro al-ina'u ukilal ta'amu. Nah itu kan zahir, ta'am, ya. Kemudian Allah al-hirrah, karena dia bukan dhamir maka namanya zahir. Nah, seperti futihal babu, telah dibuka pintu. Misalnya di rumah tiba-tiba terbuka dan antum kada tahu siapa pelakunya. Lalu kata antum futihal babu, pintu telah dibuka. Kemudian al-babunya bentuknya zahir, nampak, bukan domir. Su'ilal ustadzu, ustadz telah ditanya. Nah, itu banyak di hadis su'ilan nabiyyu. Nabi ditanya, ternyata ya di hadis itu ketika ada kata su'ilan nabiyyu, Nabi ditanya, biasanya rawi itulah yang bertanya. Ya, dia enggak mau kata. Ya, seperti itu ya. Ketika ada hadis su'ilan, Nabi ditanya, itu yang bertanya rawinya. Misalnya yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah, dan dia mengungkapkan dengan su'ilan Nabi. Nabi ditanya. Yang menanya adalah beliau, tapi tidak mengatakan saya yang bertanya. Biasanya seperti itu. Jadi yang pertama naibul fa'il bentuknya isim zahir. Nah, yang kedua naibul fa'il bentuknya domir. Nah, seperti umirtu, aku diperintahkan. Kata Nabi, umirtu bis shalah. Saya diperintahkan untuk salat. Nah, mana naibul fa'ilnya? Tu-nya, itu domir. Aku itu tu ketika dia fi'il madhi. Umirtu, tu itulah fa'il, naibul fa'ilnya, itu domirnya, tu-nya. Jangan usalu dulu. Umirna bawahnya. Umirna, kami diperintahkan. Kata para sahabat, umirna bikadza. Kami diperintahkan seperti ini. Nah, maka kami diperintahkan kan? Berarti ada yang memerintahkan tapi tidak disebutkan. Nah, maka na-nya adalah naibul fa'il. Ya, sama seperti fa'il. Amartu, saya menyuruh, saya memerintahkan, maka tu sebagai fa'il. Amarna, kami menyuruh, maka na sebagai fa'il. Ini kan dimajhulkan saja. Us'alu, saya akan ditanya. Di Al-Quran walatus alunna
ma'idin anin na'im walatus alunna yana thumma latus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Akan, tus alun itu bersambung nun taukid, Bang. Asalnya tus aluna, kalian ditanya. Tapi kena disambung dengan nun taukid, tus alunna, kalian akan ditanya. Nah, maka di sini kan us'alu, saya akan ditanya. Naibul fa'ilnya mana? Bukan u-nya, bukan. Itu huruf mudharaah. Ini domirnya tersembunyi mustatir, ini yang sebelumnya ini. Domir ana. Domir ana mustatir. Jadi pembagian domir, kan ada sebelumnya kita membahas tentang pembagian domir. Nah, pembagian domir itu baik fi'ilnya maklum atau fi'ilnya majhul. Ya, fi'ilnya maklum atau fi'ilnya majhul. Nah, jadi us'alu domirnya ana. Nus'alu domirnya apa? Nahnu. Tersembunyi yaitu domirnya nahnu. Nah, ana dan nahnu itulah yang menjadi naibul fa'il. Ini pembahasan pembagian domir semalam yang mustatir, baris, mutasil ya. Nah, kemudian naibul fa'il dalam contoh ini adalah domir, yaitu lafaz tu dalam contoh umirtu, atau na dalam contoh umirna. Umirna linuslima lirabbil alamin. Umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Rabb semesta alam. Kemudian jadi nak di sini umirna bentuknya domir, kan kata ganti kami, tidak menyebutkan nama. Umirna, kami diperintahkan. Nah, maka na ini adalah menjadi naibul fa'il. Umirtu an akuna minal apa tuh? Umirtu an akuna minal jahilin ya. Umirtu apa di Al-Qur'an? Kata-kata umirtu. Umirtu an adalah kata-katanya sat. Umirtu an akuna minal jahilin. Di Al-Qur'an banyak itu kalimat-kalimat umirtu, umirna, amartani. Nah, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, surah Al-An'am. Dan juga surah Al-An'am, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan demikian aku diperintahkan. Dengan demikian itu tidak berbuat syirik, aku diperintahkan. Umirtu kan itu menggunakan fi'il majhul. Kemudian ketentuan naibul fa'il. Terdapat beberapa ketentuan tentang naibul fa'il. 1. Naibul fa'il harus senantiasa marfu. Nah, itu kan dengan dhammah semua. Kan tadi kita mencontohkan marfunya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena jenis isinya jenis isim mufrad. Nah, telah dipukul 2 anak, maka duribal waladani ya, bukan walad kan isim musanna waladani atau waladaini ya, tapi karena naibul fa'il harus marfu maka dengan alif menjadi duribal waladani, kedua anak itu telah dipukul. Intinya naibul fa'il harus senantiasa marfu. 2. Naibul fa'il harus selamanya didahului oleh fi'il yang majhul. Berarti setiap fi'il majhul pasti setelahnya ada apa? Naibul fa'il. Sama seperti setiap fi'il ma'lum pasti setelahnya ada fa'il. Nah. Kemudian nomor 3, naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih. Nah, kan asalnya ini. Ini maf'ul bih. Nah, asalnya. Dan dia mansub dengan fathah secara asal. Pelakunya ada. Nah, fi'ilnya maklum, yadribu. Kemudian ketika pelakunya tidak diketahui, ini dihilangkan, maka ini menempati ke Muhammad, ke fa'il, kemudian didommahkan. Kemudian karena ini muannas, maka harus dimuannaskan menjadi tudrobul hirratu.
Kemudian nah tadi nomor 3, naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Tetapi karena fa'ilnya tidak ada, maka dia menggantikan tempat fa'il. 4. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Nah, ya. Yang kita contohkan tadi naibul fa'ilnya mufrad, isim mufrad bentuknya. Bagaimana kalau naibul fa'ilnya musanna dan jamak? Maka antum harus lihat tabel. Musanna marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Jamak taksir dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkar salim dengan waw. Kalau jamak muannas salim dengan dhammah. Tabel halaman berapa? 30. Antum sering-sering murojaah halaman 30 ini. Nah, itu kan ada tuh asma isim-isimnya, isim mufrad, isim musanna. Nah, isim musanna marfu'nya dengan alif. Qalamun menjadi qalamani. Nah, jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, muslimuna. Jamak muannas salim dengan dhammah, matun. Nah, jamak taksir dengan dhammah, auladun. Asma khamsah dengan apa? Waw. Ayahmu telah dipukul. Duriba abuka. Nah, duriba abuka dengan waw. Isim maksur dengan dhammah muqaddarah, duriba Musa, duribal qadi. Nah, kemudian ismul ladzi dan sharif dengan dhammah. Jadi antum harus tahu naibul fa'il ini jenisnya isim apa? Isim mufrad kah? Isim mutsanna kah? Jamak mudzakkar salim kah? Dan seterusnya. Bagaimana rofaknya? Ya. Latihan kah? Latihanlah. Ada 6 orang. Ya. Mana? Yang mudah-mudah aja lah. Satu. Sedang dipukul. Sedang dipukul. Yang dipukul dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Bahasa Indonesianya panjang, bahasa Arabnya paling 3 kalimat. Nah, sedang dipukul ini 2 kalimat aja ini. Sedang dipukul 2 anak perempuan. Nomor 1. Nomor 2. Telah. Ayo. Selain pukul apa? Telah dimakan. Makanan itu yang jamak lah. Telah dimakan aja. Telah dimakan beberapa buah-buahan, anggur, pisang aja, beberapa pisang itu, pisang aja gini. Nomor 3, pisang itu beberapa pisang berarti jamak loh. Mauzun isim mufrad, amwaz jamaknya amwaz. Nomor 3, menggunakan dhamir aja naibul fa'ilnya mereka perempuan dalam kurung PR perempuan sedang dipukul. Ini naibul fa'ilnya bentuknya dhamir. Nomor 4, dhamir lagi. Ini kan sedang fi'il mudhari. Ini fi'il madhi. Mereka, kemudian kalian berdua. Kalian laki-laki. Kalian dalam kurung LK laki-laki maksudnya.
telah dipukul. Nah, 4 sudah. 5. Kemudian yang 5, oh iya, seorang akhwat itu dilamar. Dilamar itu kan nazar, khutbah, iya khotbah ya. Nah, yang lain aja gitu. Kaum muslimin, laki-laki ya, laki-laki, telah dimuliakan. Muliakan. Ini kan bahasa Indonesia kan, tapi ketika bahasa Arab kata kerjanya berdahulu. Ini kan bahasa Indonesia saja. Atau telah dimuliakan kaum muslimin, seperti itu. Boleh saja. Kemudian para akhwat, nah berarti kan jama' muannats salim ya. Akhwat sedang dipukul aja gitu. Sebagai contoh aja. Dipukul. Nah, siapa yang mau jawab? Wes, Masya Allah. Silakan ya. Di sampingnya aja. Oh, ya udah sebutkan aja. Nomor yang mana? 1 kah? Ya, itu 2 anak perempuan ya. Ya. Bagus. Duribat bintani. Kalau pakai alif lam gimana? Duriba bertemu dengan 2 sukun berarti santa. Duribatil bintani. Oh, berarti fi'il mudhari. Itu kalau fi'il madhi duribat benar. Ini fi'il mudhari. Maka ayo. Yadribu menjadi yudrobu. Tapi itu kan muannas, maka ya diganti menjadi ta awalnya. Tudrobul. Bagus. Tubrobul bintani. 2 anak perempuan itu sedang dipukul. Nah, jadi apa tadi? Tudrobul bintani. Tudrobul bintani. Nah, siapa nomor 2 silahkan ya, Pak Irfan. Apa Pak? Ya, ukila amwazun. Nah, jadi afdolnya ini kan jamak taksir pala, tapi tidak berakal, maka fiilnya dimuannaskan. Jadi, ukilat. Sebenarnya boleh ukila, tapi awalnya lebih utamanya dimuannaskan. Pernah dengar kullu jam'in muannas? Setiap jamak dihukumi muannas. Maksudnya jamak yang tidak berakal. Kan amwas kan jamak dari pisang-pisang, maka dihukumkan sebagai muannas. Ukilat amwazun. Sebenarnya boleh mudzakkar, boleh, tapi aulanya dimuannaskan. Ukilat amwazun ya. Nomor 3, Abu Akila kah? Nomor 3 siapa? Ya, Riyandi. Ini domir, naibul fa'ilnya. Nah, mereka ini perempuan. Hah? Kalau domirnya mereka perempuan apa? Huwa humahum atau siapa? Hunna. Antum hitung fi'il mudhari sampai hunna itu yang tasrifan keberapa? 6.
huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, antum tasrifkan fi'il mudhari'nya, kemudian majhulkan. Nah, Yandi. Jadi gimana? Nah, yudrobna kan? Coba kan hunna, huwa huma hum hiya huma hun. Tasrifan ke-6 kan? Tasrifan mudhari'nya ke-6 juga. Yudrobu yudrobani yudrobuna tudrobu tudrobani yudrobna. Hunna ini kan mereka perempuan kan hunna. Tinggal antum tasrifkan mudhari yang ke-6. Antum misalnya mentasrifkan yang maklum saja. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna. Antum majhulkan yudrobna. Yang mana naibul fa'ilnya na ini nah. Nah, ini namanya domir. Yudrobna, domir nun niswah namanya. 4. Nah, ini sama naibul fa'ilnya domir. Tapi laki-laki, kalian laki-laki. Kalian laki-laki bahasa Arabnya apa? Ini fi'il madhi. Ini dulu, kalian laki-laki huwa huma hum apa? Antum. Antum itu tasrifan ke berapa? Coba antum. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum yang ke-9. Antum tasrifkan fi'il madhi sampai tasrifan ke-9. Kemudian majhulkan. Siapa yang mau jawab? Coba Irsad dulu. Nah, durib, tuh, coba. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum. Nah, duribtum. Misalnya, kita bisa anak 3 lakian. Beri kurma, bincul, beratan. Nah, duribtum kata kita. Kalian telah dipukul. Kita kada tahu siapa yang mukul. Duribtum. Nah, nomor 5 siapa yang belum? David, antara David lawan wakila. Kaum muslimin laki-laki ini berarti jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim, ini jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim. Muslimun menjadi apa, David? Al-muslimuna. Nah, antum sebutkan berdahulu fiilnya. Nah, kan ini jadi naibul fa'il. Ini berdudi, ini berdahulu. Nah, memuliakan bahasa Arabnya akroma. Ini memuliakan, loh. Tapi kalau dimuliakan ukrima. Akroma memuliakan. Dimuliakan ukrima. Ukrima. Nah, berarti ukrima apa setelahnya? Nah. Ya, Lam. Jangan, ini ukrima. Nah, pakai alif lam. Ukrimal. Nah, ukrimal muslimuna. Ya. Ukrimal muslimun. Terakhir apa kita nih? Ukrimal muslim. Telah dimuliakan kaum muslimin laki-laki. Nah, akhwat ya akhwat. Nah, tuliskan al-akhwat wakila. Nah, antum cari fiilnya. Al-akhawatu. Nah, dipukul. Nah, telah sedang dipukul. Nah, itu fiilnya maklum majhul, kan naibul fa'il. Ya, sebutkan fiil mudhari dulu. Apa? Terserah, fi'il mudhari'nya apa? Memukul. Sebut dulu, memukul. Nah, tadribu, tapi dimajhulkan. Tadribu itu maklum. Kalau yadribu, yudrobu. Tadribu. Nah, kalau yadribu, yudrobu. Tadribu. Nah, kalau yadribu menjadi yudrobu. Kalau tadribu tud, nah salah, tud, nah, ya terus,
Akhwat nih akhwat. Nah, naibul fa. Tudrabul akh akhwatu. Tudrabul akhwat akhwatu. Nah, sedang dipukul akhwat itu. Dipukul, kalau memukul kan tadribu, ini dipukul tudrab. Yang kita nggak tahu siapa yang mukul, tiba-tiba akhwatnya binjul nih, tiga ikung. Lalu sedang dipukul akhwat. Contoh ya, sedang dipukul akhwat. Nah, itu namanya naibul fa'il. Nah, itu pemahaman. Menghafal kurang, kada terlalu banyak. Kalau sorof iya, kalau sorof banyak menghafal. Kalau nah itu lebih kepada pemahaman. Makanya santri itu kita suruh gininya, silakan buka buku jawab nahu, masih belum bisa, karena harus pemahaman. Kita suruh nah silakan hendak ujian, silakan buka bukunya, masih banyak yang kada bisa, karena bukan hafalan, harus memahami, ya harus memahami. Ya, nah ada pertanyaan? Ya. Ya. Oh, jamaknya tidak berakal. Kan amwas itu kan tidak berakal. Nah, maka fiilnya itu aulanya afdolnya dimuannaskan. Ukilat amwazun. Begitu pula kalau seandainya dia menjadi fa'il. Contoh, pisang-pisang itu gugur, jatuh. Sakoto jatuh. Maka bahasa Arabnya apa? Sakotot amwazun, dimuannaskan. Amwazun. Karena kan amwas jamak dan tidak berakal. Pisang kan nggak berakal. Nah, sama halnya binatang. Binatang itu dihukumi tidak berakal. Contoh misalnya anjing-anjing itu mati. Telah mati anjing-anjing itu. Anjing telah mati mata. Tapi karena anjing-anjing jamak, kalbun jamaknya kilabun, maka menjadi matat kilabun. Sebenarnya boleh mata kilabun, boleh mudzakkar, tapi aulanya afdolnya matat kilabun, pak dimuannaskan. Paham? Sudah paham ya? Ya. Iya. Oh, kalau majhulnya, ya itu kalau jadi kalau fi'il madi itu kan fi'il madi kan, fi'il madi itu ada namanya sulasi kesorok, ada namanya sulasi mujarrad, ada namanya sulasi mazid. Sulasi mujarrad itu fi'il madinya 3 huruf. Fi'il madinya sulasi 3, berarti sulasi dari kata salatah. Sulasi maksudnya fi'il madinya 3 huruf, seperti doroba, seperti qatala, nasara. Maka cara membikinnya dumma awaluhu wa futih wa kusira ma qabla akhirih. Difathahkan awalnya, doroba menjadi du, kemudian dikasrahkan huruf sebelum terakhir, maka duriba. Nah. Begitu pula sulasi mazid. Sulasi mazid itu 3 huruf, tapi ditambah dengan huruf tambahan menjadi 4. Akroma berapa? 4 huruf. Itu fi'il madi. Maka kaidahnya dumma awaluhu, awalnya didomahkan menjadi u. Kemudian huruf sebelum terakhir kan akroma. Huruf sebelum terakhir apa? Huruf ro. Akroma ro. Maka dikasrahkan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Domahnya awalnya didomahkan dan dikasrahkan huruf sebelum terakhir, maka menjadi ukrima. Tapi kalau fi'il mudhari, nah yadribu menjadi yadribu. Coba anda tuliskan kaidahnya, cara membuat majhul. Baik fi'ilnya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ana hapus dulu. Kalau fi'il madi
fi'il madhi. Cara membuat apa tadi? Fi'il majhul dumma awaluhu. Didommahkan awalnya. Ini kaidah awaluhu. Nah, ini naibul fa'il nih. Didommahkan, nah rofa kan? Ini jadi naibul fa'il. Domma awaluhu, didommahkan awalnya. Ini naibul fa'il, ini fi'il madhi majhul. Ya. Ini wakusiro dan dikasrahkan ma wakusiro ma qabla akhirih, ma huruf qabla sebelum akhirnya. Akhirihi, ini warna habang ini kada telap. Nah, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, didomahkan awalnya dan dikasrahkan huruf qabla sebelum akhirnya. Contoh fi'il madinya adalah istaghfara, 6 huruf, minta ampun, istighfar. Ini fi'il madi. Nah, dan ini adalah maklum. Kita majhulkan, awalnya didomahkan, berarti apa? Dulu, us. Kemudian ini ada, jangan ini. Ini kaidahnya lain lagi ini. Yang mudah dulu lah. Itu ustughfiro itu. Itu huruf tengahnya didomahkan. Nasara aja, nasara. Nah, kemudian akala. Ini kan 3 huruf fi'il madinya. Atau 4 huruf akroma, memuliakan. Ini 4 huruf nih. Atau sallama, sallu alaihi wasallimu taslima, sallama. Nah, maka kaidahnya awalnya didomahkan. Nasara menjadi nu kan. Kemudian kasrah huruf sebelum terakhirnya itu huruf so menjadi nusiro. Dumma awal, ini domma awalnya, ini huruf sebelum terakhir huruf so dikasrahkan. Akala, ukila. Akroma, ukrima. Sallama, sullima. Nah, kemudian yang lain misalnya apa? Qatala, membunuh, ya. Menjadi apa? Qutila. Nah, ini fi'il madi. Ini catatannya kalau fi'il madinya 3 huruf atau 4 huruf. Kalau 5 huruf ada lagi tambahannya. Ini gini dulu. Nah, ini fi'il madi. Kalau fi'il mudhari kaidahnya dhammah juga awalnya, dumma awaluhu, tapi wa futiha ma qabla akhirih. Nah, awaluhu wa futiha, nah, sini aja, ma qabla akhirih, wa futiha ma qabla akhirih. Nah, didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh yansuru. Contoh yansuru, ini belum majhul lagi. Yansuru. Nah, menjadi yun, kan dhamma awalnya. Huruf sebelum terakhir kan fathah, yun soru. Kemudian yaktubu, menulis. Nah, yuktabu. Yuktabu. Kemudian yadribu. Yudrabu, awalnya dhammah. Huruf sebelum terakhir fathah. Yakulu.
yukalu, yakhudhu, yukhadhu. Nah, jadi kalau fi'il madhi semuanya awalnya dhammah kecuali huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il madhi kasrah huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il mudhari huruf sebelum terakhirnya fathah. Yadribu yudrabu, yansuru yunsoru, akroma yukrimu yukromu, dan seterusnya. Nah, itu kalau fi'il mudhari. Yastaghfiru yustaghfaru. Ada pertanyaan lagi? Ya, nah, ya bujur. Jadi ada istilah namanya mengi'rab. Mengi'rab itu menyebutkan jabatannya, kemudian mengi'rabnya nah. Jadi kan marfu, sedangkan domir itu kan nggak marfu, nggak doma ujungnya. Seperti contoh dorobna. Naknya ya karena dia mabni, nanti coba jelaskan dulu. Mabni itu tetap. Jadi contoh seperti duribna. Duribna kan kami telah dipukul. Duribna kami telah dipukul. Nah, yang menjadi naibul fa'il adalah domir. Nah, sedangkan naibul fa'il kan marfu. Karena kan bukan dhammah ini ujungnya. Nah, ada namanya mengi'rab. Maka nah ini kalau kita mengi'rab seperti ini. Nah, sebutkan jabatannya dulu. Naibul fa'il. Naibul fa'ili. Marfu'un. Ini belum dulu. Ini nanti setelah menyebutkan nak dulu, keliru ana. Naibul fa'il marfu'. Nah ini sebutkan dulu jenis domir. Naibul fa'il domirun. Domiru raf'in, namanya domir rafa. Domiru raf'in muttasil, bersambung, muttasil. Baru domiru raf'in muttasilun mabniyun ala sukun. Nah, ini panjang, mana tadi? Nanti Anda jelaskan. Ada namanya mengi'rab ya. Biasanya pondok-pondok tradisional ini jago mereka. Domiru raf'in muttasilun barizun. Nah, Anda tambah lagi barizun mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah, domiru raf'in muttasilun barizun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Jadi itu namanya domir rafa. Karena dia menjadi naibul fa'il, maka dinamakan dengan domir rafa. Domir rafa muttasil karena bersambung dengan fi'il. Baris nampak, bukan tersembunyi, bukan mustatir, kan nampak nanya. Dimabnikan atas sukun. Ini mabni atas sukun karena ujungnya alif. Alif ini sukun. Nah, fi mahalli raf'in, menempati rafa. Jadi ada namanya dia mabni tapi menempati rafa, menempati marfu. Dia memang mabni tapi ditambah menempati rafa menjadi naibul fa'il. Memang dia bukan dhammah, enggak, tapi dia menempati tempat rafa. Menempati tempat rafa menjadi naibul fa'il. Sama seperti dorobtu, dorobna, doroba. Nah, contoh dorobu. Ini kan fi'ilnya ma'lum. Setiap fi'il ma'lum pasti ada fa'il. Pelakunya waw ini, namanya waw jamaah. Maka bagaimana? Al-wawu domirun muttasilun barizun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi domir ini, yang mabni ini, tidak berubah-ubah ini,
dia menempati tempat rofa, menjadi fa'il. Nah, seperti itu. Jadi dia tandanya nggak ada, tanda rofanya nggak ada, tapi dia menempati rofa, menjadi fa'il. Kalau itu menjadi naibul fa'il. Ada istilahnya fi mahalli, menempati tempat rofa. Karena kan dia menjadi naibul fa'il, berarti menempati tempat rofa. Sekalipun tanda rofanya tidak ada, karena dia mabni, bukan i'rab, bukan mu'rab. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi pembahasannya? Oh, masih ada, masih banyak ini. Oh, ketentuannya? Oh, belum habis loh? Oh, belum, ya. Kita teruskan. Ketentuan nomor 4. Nah, tadi jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Contoh, seorang anak dipukul, duribal waladu, duriba. Dua anak dipukul, duribal waladani. Beberapa anak dipukul, duribal auladu. Tetap duriba. Sekalipun naibul fa'ilnya 1, 2 atau banyak, tetap duriba. Ketentuan nomor 5. Jika naibul fa'ilnya mu'annas, naibul fa'il mu'annas kayak nama perempuan, ya, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Kalau dia fi'il madhi, maka dengan tak sukun di ujungnya. Duribat Fatimatu, duribat Hindun. Nah, tak. Kalau fi'il mudhari, maka awalnya tak. Tudrobu Fatimatu, tudrobul hirratu, menjadi tu bukan yu. Nah, 6. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti tidak ada. Karena fi'ilnya kan majhul, maka wajib fa'ilnya tidak ada. Kalau ada fa'ilnya berarti bukan naibul fa'il dia. Berarti dia menjadi maf'ul bih namanya. Sementara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, fa'il masih bisa disebutkan. Nah, jadi kalau bahasa Arab, ketika fi'ilnya majhul, maka fa'ilnya nggak ada. Tapi istilah bahasa Indo dan Inggris, kalau dia majhul, fa'ilnya ada, bisa disebutkan. Nah, contohnya apa? Saya dipukul oleh Ali. Nah, saya dipukul oleh Ali. Siapa pelakunya? Ali. Padahal fi'ilnya dipukul. Itu dalam bahasa Indonesia bisa seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, saya dipukul seperti itu saja tanpa ada Ali. Kalau saya dipukul, berarti duribtu. Nah, fa'ilnya tidak ada. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa saja majhul itu pelakunya disebutkan. Contoh, saya dipukul oleh Ali. Nah, dalam bahasa Arab tidak bisa diungkapkan dengan duribtu bi aliyin, tidak bisa, ya, tidak bisa. 7. Jika maf'ul bihnya, ini agak sedikit susah ya. Jika maf'ul bihnya 2 atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il dan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contoh, nah, jadi terkadang fi'il itu, contoh daraba Muhammadun Zaidan, maka Zaidan menjadi maf'ul bih yang kena korban, yang kena korban, yang menjadi korban atau kena perbuatan. Coba Anda perbandingkan dulu. Tengah. Doroba Muhammadun Zaidan. Nah, ini kan fiilnya maklum, ada fa'ilnya. Ini yang kena korban bukan naibul fa'il, namanya maf'ul bih. Yang kena perbuatan, yang kena pukul. Dan ini maf'ul bihnya cuma 1. Ada maf'ul bihnya 2. Contoh kalimatnya fiilnya adalah a'ta, memberikan. Nah, contoh a'ta. Jadi a'ta ini dia memerlukan 2 maf'ul bih. A'ta, memberikan. Siapa yang memberikan? Ali. Tapi kepada siapa dia memberikan? Seorang fakir. Nah, bentuknya apa yang dia berikan? Sauban, baju. Nah, sauban, baju. Ini fi'il maklum, maka pasti ada fa'il. Ini fa'ilnya. Ini
yang kena perbuatan yang dikasih, maka maf'ul bih. Tapi maf'ul bih yang satu, yang pertama. Nah, ini kan mansub dua-duanya. Ini maf'ul bih yang kedua. Nah, maf'ul bih yang kedua. Ini maf'ul bih satu, ini maf'ul bih dua. Dua, karena fi'ilnya a'ta. Apa ketika orang itu bersedekah, bacanya apa kita membaca? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Munfiqan maf'ul bih pertama, khalafan maf'ul bih yang kedua. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah sebagai gantinya, ada gantinya. Allahumma a'ti. Nah, ini fi'il amar dari kata a'ta. A'ti munfiqan. Nah, kan maf'ul bih mansub. Nah, dengan fathah. Khalafan mansub juga dengan fathah. Ya Allah, berikanlah, a'ti berikanlah fi'il amar. Berikanlah orang yang berinfak gantiannya, ada gantiannya. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, karena fi'ilnya a'ta. Bagaimana ini kalau dimajhulkan? Ini kan maklum. Nah, paham maksud ana? Nah, kalau dimajhulkan tadi apa? Nah, di sini perintahnya, maka maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il. Nah, ini dijadikan naibul fa'il. Maf'ul bih yang kedua jadikan maf'ul bih yang pertama. Alinya dihilangkan karena fa'il tidak ada, karena dimajhulkan menjadi u'tiya. Nah, u'tiya. Alinya enggak ada, maka yang asalnya maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il. Fakirun sauban. Nah, ini maf'ul bih saja, maf'ul bih satu. Diberikan seorang fakir itu baju. Ini menjadi naibul fa'il. Ini menjadi maf'ul bih saja. Nah, bukan satu dua. Apa? Cuma maf'ul bih yang pertama yang satu saja. Nah, ya ini naibul fa'il. Ini maf'ul bih yang pertama atau maf'ul bih saja. Nah, paham David? Senyum David. Jadi kan ini atau ini fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih. Ini kan masih maklum, maka ada pelakunya ali yang memberikan. Ketika dimajhulkan kan dihilangkan pelakunya, maka ini pengganti rofaknya menjadi naibul fa'il. Kan memberikan menjadi diberikan. Seorang fakir diberikan baju. Nah, ya. Ada pertanyaan, silakan. Nggih, u'tiyah, fi'il majhulnya itu u'tiyah. Itu di sorot pembahasan itu lebih lengkapnya. Kalau fi'il mudhari'nya yu'ti, yu menjadi yu'ta. Yu'ti menjadi yu'ta. Iya, nggih. Itu di sorot yang anunya pembahasan lebarnya di sorot. Ada lagi? Kan bisa karena kada tahu siapa yang memberi, atau sudah masyhur yang memberi siapa. Anggaplah ini kita kada tahu, orang fakir tiba-tiba dapat baju hanyar, dan kita kada tahu siapa yang memberi, maka kita membahasakan dengan majhul. U'tiya fakirun sauban. Orang fakir itu diberi baju, dan kita kada tahu siapa yang memberi baju, maka pelakunya dihilangkan karena kita kada tahu. Kalau kita tahu yang memberi David misalnya, so kita sebut atau Daud, David kan Daud bahasa Arabnya. Atau Daudu fakiron tauban. Fakiron maf'ul bih pertama, tauban maf'ul bih kedua. Ketiga ada sebenarnya Pak, tapi tambah pusing enak kan gini. Yang dua itu gini dulu. Tiga ada tiga. Itu gini dulu, yang dua gini dulu. Ada lagi? Itu fi'il madhi Abu Aqila. Ada huruf illatnya, kan huruf alif ujungnya atau sama seperti Roma. Di sorof itu. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Iya. Kereda. Makanya di sini kan itu ada di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja, bahasa Arab kereda kayak itu.
Memberi, ya. Kalau kita terjemahkan memberi. Ali memberi apa? Ali memberi seorang fakir baju. Diberi Ali, Ali diberi Ali. Kalau kita terjemahkan sih bisa sebenarnya. Karena kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Tapi bagusnya kita menerjemahkan kan supaya orang jangan bingung kalau di kan bisa majhul, dianggap majhul. Lebih baik kita terjemahkan saja memberi. Kan sebenarnya boleh-boleh saja doroba aliyun zaidan. Boleh kita Zaid dipukul Ali boleh saja. Tapi nanti di itu kan lebih kepada majhul nantinya. Karena kan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya bahasa tersendiri, punya susunan tersendiri. Tapi bagusnya saja. Agar jangan sampai di itu diartikan sebagai majhul. Padahal fiilnya maklum. Ya, doroba aliyun zaidan. Berarti kalau dimisalkan itu Iya, aktif ya, aktif. Di pasif. Cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.